Hey guys, selamat datang kembali di Ngedrakor. Sebelumnya kita mau ngucapin minal aidin wal faizin. Telat banget kayak udah 2 minggu yang lalu lebarannya gitu. Tapi Iya, dosa udah bertumpuk lagi. Iya. Udah 2 minggu lewat dari hari Idul Fitri, tapi kita belum sempat mengucapkan mohon maaf lahir dan batin buat pendengar Ngedrakor nih, buat temen Ngedrakor. Jadi izinkan kami Izinkan mulut-mulut kami yang suka terkilir ini untuk meminta maaf. minta maaf ya kalau misalnya ada salah-salah kata, salah-salah ucapan, atau ada salah-salah review. Kalau ada review-review yang kayaknya menurut gua drama ini bagus kok, tapi menurut lo nggak bagus, atau menurut lo drama ini bagus, menurut kita nggak bagus. Jadi ya namanya juga keberagaman. Nggak perlu ya sampai diundang ke space. Iya, nggak perlu sampai bikin space jadi saya aktivis HAM gitu kan. Anyway, karena kita sudah mau memulai kehidupan yang normal, ya hopefully, dan kita juga sudah menerima banyak sekali DM dari teman-teman Ngedrakor juga yang minta dong bahas ini, minta bahas itu, gitu ya. Yang mana mungkin kita agak susah untuk memfasilitasi segala permintaan, gitu kan? Ya. Jadi ada satu yang mungkin sedikit menarik perhatian, yaitu soal Baeksang kemarin. Nah itu kan sempat rame juga nih. Nggak rame sih, itu menurut pendapat gue aja kali ya, karena gue yang nge-tweet di akun Twitter podcast Ngedrakor yang bilang kayak loh ini kenapa 2521 nggak masuk best screenwriter gitu ya, best script gitu untuk di kategori itu gitu. Terus kayak oke lah. Tapi akhirnya beberapa dari cast dan juga dramanya masuk ke nominasi. Salah satunya Kim Tae-ri. Kayak Kim Tae-ri menang kan? Menang. Best actress di situ. Dan ya kalau dia nggak menang, kayak gue akan marah sih sama komite Baeksang. Tapi yang mencuri perhatian gue lainnya adalah Squid Game ternyata nggak menang banyak justru gitu. Karena awalnya kan gue memprediksi bahwa ini kayak Squid Game bakal menang semua deh kata gue. Karena di luar kan antusiasmenya sangat tinggi banget kan untuk Squid Game ini. Jadi gue rasa ketika dibawa ke ranah lokal mungkin mereka juga jadi kayak sapu bersih gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Ternyata best dramanya pun bukan Squid Game gitu. Tapi mereka udah langsung dikasih ininya, grand prize-nya, desangnya kan. Iya. Jadi kayak iya, kalau misalkan betul. mereka nyapu semua yang cere-cere ini begitu juga, kayak ya ampun kasihan banget yang lain. Padahal gue juga ngerasa yang lain juga bagus gitu sebenarnya. Gue merasa kandidat untuk tahun ini tuh memang bagus-bagus sih. Si Baeksang ini gitu. Cuman Snowdrop kok nggak ada ya? Kayaknya gara-gara Suho mati deh. Kenapa tuh menurut lo Snowdrop? Karena pada akhirnya kan tuduhan dari netizen kan tidak terbukti kan pada akhirnya gitu. Apakah komite Baeksang memutuskan untuk kayak udahlah kita nggak usah masukin drama ini karena biar nggak kontroversi nih acara kita. Padahal sebenarnya itu udah dibantah berkali-kali sama JTBC. Iya, kenapa ya? Padahal menurut gue bagus sih, maksudnya sesuatu yang cukup unik sih si Snowdrop ini. Secara cerita juga kan ya lumayan gitu dengan resolusi yang juga bagus gitu. Terus penggarapannya pun juga bagus. At least kayak kalau mereka nggak mau menampilkan ini sebagai sebuah cerita atau sebagai sebuah drama dengan cerita yang appealing, ya kasih kayak misalnya kayak best set designer atau apa gitu. Maksud gue sinematografinya kan juga bagus juga gitu ya. Jadi jangan mengesankan kalau ya lo mentang-mentang ini kontroversi gitu terus kayak nggak berani deh gitu. Sedikit pun gitu yang bagus dari itu nggak mau dihargai. Iya bener itu juga itu sih yang sangat disayangkan. Terus kalau lo gimana nih melihat kemenangan DP sendiri? Kayak yang gue sampai post di story gue emang cuma DP deh. Gue senang banget sih, kayak dia dapat best drama, terus dapat apa lagi, best supporting actor, best new actor, terus sama apa lagi gitu menang. Pokoknya masih bawa nama DP. Dan gue akan terus menagih janji lo yang bilang kalau season 2-nya kita akan bahas di Ngedrakor. Nggak akan gue biarkan lo lolos. Kalau udah kayak gini kayak gue udah gak punya alasan lagi sih buat berkelit gitu. Iya, lo harus mulai nonton dari sekarang season 1-nya. Oke. Tapi good story-nya adalah episodenya pendek gitu. Jadi kayak gue masih bisa mengejar ini dalam 1 hari bisa selesai gitu loh maksudnya. Kalau Snowdrop kan kayak
udah perasaan lo dikucek-kucek ya, udah dicubit hati lo, disentil segala macem. Episodenya panjang banget demi Allah gitu. Kayak tapi kalau Dipi ini kayaknya gue ya. Tapi jangan salah, dia pendek, cuman setelah itu lo bisa merenung dan merasa depres untuk waktu yang cukup lama. Oke. Terima kasih atas warningnya. Iya. Oke, mungkin buat teman-teman Ngedrakor juga yang belum sempat nonton Dipi, temani gue buat nonton. Jadi nanti ketika season 2 udah tayang, kita bisa nyambung obrolannya ya. Kita bisa nyambung. Nah, itu sedikit basa-basi jelang pembahasan kita yang selanjutnya. Tadi kita udah sempat ngasih teaser sih kita mau bahas apa, karena di awal gue sempat nyanyi sih tadi. Jadi itu seolah-olah sebagai sebuah isyarat bahwa ini adalah episode untuk sebuah drama musikal. Enggak ya? Gue bahkan gak nangkep. Enggak ya? Nah, dia udah update kemarin di Instagramnya podcast Ngedrakor kalau kita akan ngebahas The Sound of Magic. Yang mana gue agak kecewa kenapa judulnya jadi The Sound of Magic gitu. Kenapa gak Anara Sumanara aja gitu. Maksud gue kayak lebih quirky gak sih judul aslinya gitu. Mungkin karena ini kali ya. Maksudnya dia takut orang yang belum nonton tuh apaan sih ini gitu. Kayak berbelit-belit. Terus kalau The Sound of Magic kan kayak langsung kebayang sound musikalnya, terus magic sulap-sulapannya gitu. Kalau Anara Sumanara apaan nih gitu. Mungkin takutnya gitu. Iya sih. Cuman kalau melihat posternya pun juga sebenarnya kayak you can tell nggak sih kalau ini tuh adalah tentang seorang pesulap dan ada nuansa musikal gitu, kayak tanpa lo perlu memberikan label The Sound of Magic gitu. Bahkan uniknya, anehnya atau entah apapun lo menyebutnya, walaupun judulnya The Sound of Magic, gue nggak tahu loh ini musik. Iya, gue juga nggak ngeh. Walaupun gue tahu nih diangkat dari webtoon yang tema-tema sulap gitu, cuman gue nggak ngeh gitu. Ini kalau ini musikal, makanya pas tiba-tiba setelah di episode awal cewek-cewek 3 ini rumpi, terus mereka mulai nyanyi, gue kayak, hah, mereka ngapain? Iya. Apa yang terjadi di sini? Iya. Lu siapa kok tiba-tiba nyanyi-nyanyi aja, mana pemeran utamanya? Iya kan. Nah, gue aja kan sebenarnya udah ngeh ya sama proyek Anara Sumanara ini gitu, walaupun nggak pernah bener-bener kepo gitu ya, maksudnya siapa yang main, terus konsepnya akan seperti apa, diangkat dari webtoon atau segala macam gitu. Cuman ketika lo kerja di perusahaan yang memproduksi berita, kan lo nggak mungkin dong tidak membaca berita juga gitu kan. Jadi kayak ya maksud gue membaca dalam arti ngelihat headline lah gitu ya, kayak proyek Anara Sumanara gitu. Jadi tapi gue nggak pernah kepikiran untuk kayak klik dan cari tahu lebih lanjut soal drama ini gitu. Dan cukup bersyukur sih gue, karena nggak tahu kenapa ya sekarang ini gue lebih memilih untuk tidak mengekspos diri gue terhadap apapun terkait dengan drama Korea. Jadi ketika gue nonton itu tuh bener-bener kayak lu memasuki sebuah wilayah asing yang respons lo tuh pada akhirnya tuh organik gitu. Iya benar. Jadi nggak ada sesuatu yang membuat lo berekspektasi atau nggak ada sesuatu yang membuat lo jadi merasa kayak misalkan mungkin gue nggak terlalu kenal pemainnya misalnya, terus lo jadi malas buat nonton karena lo nggak tahu pemainnya gitu. Jadi kayak gue merasa ketika gue menutup segala akses informasi itu dan bahkan ketika gue tidak tahu siapapun yang main di drama ini, gue tetap bisa merasakan experience-nya gitu. Karena kita tipe orang yang gampang dikecewakan oleh ekspektasi ya. Jadi mending gak usah tahu sama sekali aja udah. Terima nontonnya kasih, melalui feeling aja. Oke, ini bagus ya, udah coba. Dan ketika gue nonton episode 1, gue kan gak nyangka ya kalau ini tuh musikal. Terus kayak ini tuh gue kan suka banget musikal ya. Maksud gue kan lo tau gue suka banget La La Land gitu, yang kayak setiap kegalauan gue di dunia ini pasti ada hubungan sama La La Land gitu misalnya. Jadi ketika gue nonton ini kayak gue berekspektasi lebih justru ketika gue melihat episode 1 gitu. Di situ gue merasa kayak udah lama juga gue nggak menyaksikan sebuah drama Korea dengan konsep seperti ini gitu, dengan konsep musikal yang kayak gini. Karena walaupun selama 2 tahun 3 tahun terakhir banyak drama Korea yang gue tonton, tapi entah kenapa kayaknya nggak ada deh salah satu di antara drama Korea itu yang plek-plekan musikal kayak gini. Kalau dulu kan ada Dream High kan.
Iya. Ada Dream High yang memang konsepnya musikal karena sekolah seni dan segala macam gitu. Tapi yang kayak gini, yang teatrikal gini kayak, wah ini gue banget sih, gue suka banget. Secara konsep drama ini menurut gue sangat menarik untuk gue gitu. Kalau lo gimana tuh melihat konsep musikal dan teatrikalnya itu? Gue juga sama kayak lo, gue suka genre musikal kayak gini. Kalau untuk film barat gue juga beberapa kali nonton yang musikal kayak The Greatest Showman, La La Land yang kayak gitu gue nonton dan gue menikmati gitu. Kalau untuk drama Koreanya sendiri, jujur gue itu nggak nonton Dream High, cuma gue nonton ini Monster. Lu tau nggak? Nggak tahu Iya, ya. gue nonton Monster juga. Iya. Terus You Are Beautiful. Oh, that's right. Pausing Yes. Iya, itu gue nonton. Dan menurut gue suka-suka aja sih. Cuman kadang emang jiwa kritis nggak beralasan gue ini tuh kadang suka usil gitu. Kayak misalkan kalau lagi momen serius, terus tiba-tiba dia mulai nyanyi, gue tuh suka mikir itu orang lain yang di sampingnya ngeliatinnya gimana gitu, nungguin mereka nyanyi terus habis itu balik lagi. Itu doang sih, cuman gue menikmati sih genre kayak Iya gini. sih, gue juga merasa beberapa orang yang tidak terbiasa dengan tayangan-tayangan musikal itu kadang-kadang juga ada pikiran-pikiran mengganggu kayak gitu sih, Nat, ketika awal-awal mereka nonton. Dan itulah kenapa gue kalau misalkan mau nonton film atau serial yang musikal, gue nggak pernah merekomendasikan itu ke sembarang orang gitu. Iya. Jadi kalau ini musikal berarti gue harus merekomendasikan ini ke temen gue yang emang suka musikal juga gitu. Karena kalau enggak ya mereka nggak bakalan menyentuh sama sekali, untuk memulai pun juga nggak bakal gitu. Lo ngerasa nggak sih kalau drama ini memang kayaknya memang tidak ditujukan untuk penonton yang drama Korea yang umum gitu, maksud gue? Iya, karena gue beberapa cek postingan soal ini kan, terus gue baca komen di bawahnya, ada yang komen kayak, ini apaan sih dikit-dikit nyanyi kayak India gitu. Maksudnya dari situ aja tuh dia udah nggak dapet sense dari drama ini tuh sebenarnya apa gitu, karena dia udah keburu gue ilfeel gitu. Ya udah nggak usah nonton gitu, emang bukan buat lo. Kalau gue malah merasa ini sangat-sangat sebuah treat for my proses healing dari drama yang terdahulu gitu loh. Maksud gue kayak ini kan drama tentang growing up kan, tentang coming of age, tentang bagaimana pemeran utamanya ini tuh bisa untuk menyembuhkan luka batinnya dia gitu kan, dan menemukan sebuah solusi dari permasalahan hidupnya dia gitu. Yang mana adalah ya permasalahan hidupnya dia ini adalah permasalahan hidup kita semua gitu. Uang, ngerti nggak sih, kayak ini tuh sebenarnya cerita yang sangat relatable in many ways kalau menurut gue. Tapi memang kemasannya ini sangat-sangat yang gak general gitu. Padahal ceritanya itu beneran kayak ya drama Korea biasa aja, cuman dikasih tambahan nih musik dan lagu. Iya, sebenarnya kalau ngomongin beberapa twist di sini kayak ya anak miskin yang ditinggal bapaknya, terus di sisi lain ada anak orang kaya yang dapat tekanan orang tuanya harus jadi nomor 1. Itu kan udah banyak banget kan yang kayak gitu. Cuman dengan sentuhan si magic-magicnya dari si Real ini, itu tuh kayak apa ya? Semua dalam tanda kutip twist-twist yang membosankan itu jadi menarik banget sih menurut gue dengan kemasan seperti ini, sentuhan magic ini. Iya. Dan gue sebenarnya tahu nih ini kan diangkat dari webtoon Anara Sumanara kan. Dan gue tahu webtoon itu bagus walaupun gue belum baca gitu. Cuman gue nggak ngeh bahwa ternyata ini lebih dari sekedar magic dan fantasi, cuman ada sisi darknya, ya nggak sih? Lo ngerasa kayak makin ke belakang tuh dia tuh ngangkat hal yang lebih dalam dan lebih deep lagi, dan itu gue suka banget sih. Iya. Cuman yang gue agak merasa nggak nyaman sama drama ini karena gue nggak tahu ya, mungkin bener kata lo kalau jiwa gue sudah terlalu gelap dan sudah terlalu korup mungkin. Tapi gue merasa drama ini tuh supposed to be darker than yang sudah tayang gitu. Gue merasa drama ini terlalu cerah untuk sebuah cerita yang menyimpan misteri yang seperti itu di akhir gitu. Mungkin kalau dalam visi gue ya, kalau dalam bayangan gue, mungkin mereka bisa membuat drama ini secerah itu tapi cukup di bagian musikalnya aja gitu. Jadi di situ mungkin bisa jadi kayak adegan-adegan nyanyi itu kan banyak sekali menampilkan
momen realisasi dari si karakter utamanya kan, dari si Ai kan, kayak ketika dia menemukan keajaiban, bagaimana dia menemukan comfort gitu dari serial gitu, dan di situ mungkin bisa digambarkan bahwa ketika dia menyanyikan perasaannya itu ya lebih berwarna gitu. Tapi secara keseluruhan universe, gue kayaknya akan lebih suka kalau moodnya itu dark aja gitu, kayak film-filmnya Tim Burton gitu loh, kayak ya udah gelap, yang gothic gitu. Gue merasa itu akan lebih bisa gue nikmati deh. Tapi ketika dia nyanyi itu beda vibe-nya, langsung lebih yang kayak splashing colors, lebih yang kayak meletup-letup, kembang api yang kayak gitu-gitu. Jadi itu doang sih yang membuat gue merasa kayak coba ini agak lebih dark. Ini pasti kayaknya akan sesuai dengan mood emo gue. Lu ini gak sih pernah nonton film musikalnya Anna Hathaway yang apa tuh? Les Miserables? Oh iya, Les Mis ya. Iya, kayaknya lu cocoknya nonton itu aja deh. Karena menderita sekali. Iya, itu kan kurang dark apalagi kan buat lo. Iya. Soalnya menurut gue kalau ini dibuat terlalu lebih dark lagi, untuk gue dan mungkin untuk sebagian orang yang lagi nggak mau dark amat tuh kayak terlalu berat gitu. Soalnya di sini aja gue pas di bagian si bos dan si ayahnya itu tuh gue udah kebawa kesel gitu kan. Jadi kayak sebenarnya gue awal nonton ini tuh gue nyaranin ini karena gue mau yang happy ringan aja gitu. Jadi tapi ternyata bikin overthinking juga. Cuman untungnya nggak segelap yang lo inginkan sih. Karena kalau itu sampai gelap banget gue kayak aduh gue mending nonton ini aja deh, drama penemuan artefak kutukan aja gitu sekalian. Gue pun juga sebenarnya nggak nyangka nih kalau misalnya si bapaknya Han So Hee di My Name ini. Ya ini kita spoiler alert dong. Nah awalnya gue nggak nyangka gitu si bapaknya Han So Hee di My Name ini bakal dibuat karakternya seperti itu gitu ya. Turns out dia jadi karakternya seperti itu gitu. Karena ketika dia muncul kayak gue merasa kesan bapak-bapak baik itu tuh masih nempel di gue gitu. Jadi pas Ai merasa dia kesulitan dan dia mendapatkan kenyamanan dari bosnya ini kayak gue merasa jadi penonton kayak syukur deh masih ada orang yang berpihak sama dia gitu. Maksudnya ketika dia ketemu sama Real kan dia belum merasa bahwa sosok ini tuh real gitu. Dia masih merasa kayak si Real ini seorang yang halu gitu kan. Orgil. Ya, dan ketika dia ketemu sama bosnya, dia merasa dapat vibe bapak tuh muncul di situ gitu. Tapi ada satu gestur yang membuat gue pada akhirnya kayak ini pasti brengsek nih gitu kan. Ini nggak mungkin gitu. Dan gue merasa kayak terlalu cepat untuk Ai mendapatkan sebuah penyelesaian dari daddy issue-nya dia gitu di episode awal gitu. Jadi kayak ini pasti brengsek nih orang. Dan benar saja gitu. Itu buat gue cukup traumatis sih adegan itu. Yeah. Itu buat gue cukup traumatis dan Ai dikasih adegan itu di awal tuh kayak wah itu define kehidupannya dia banget gitu ke belakang gitu kan. Kayak bagaimana orang yang sudah dia percaya tuh langsung bertolak belakang dengan yang dia pikirkan. Tapi di saat yang sama dia dikasih sebuah momen lain ketika Real muncul gitu. Cuma kayak pas adegan itu gue sempat percaya loh sebenarnya Real ini emang ajaib orangnya gitu, kayak alien gitu mungkin. Dia bukan seseorang dengan masa lalu yang seperti itu atau bukan seseorang yang memang hidup dari bumi gitu kayak. Maksud gue, if you want to talk about fantasy, gue sangat berharap kalau ternyata Real ini ya siapa kek gitu, sosok dari surga kek gitu yang kayak beneran kayak fantasi aja sekalian. Tapi gitu. Gue justru salut sih dengan dia mempertahankan. Kan dari awal tuh kita dikasih pertanyaan kan, sebenarnya sosok pesulap ini pesulap sungguhan apa pesulap bohongan gitu. Terus dia itu jahat atau baik kayak gitu kan. Dan sebenarnya pertanyaan dia ini sebenarnya pesulap sungguhan atau enggak itu sampai akhir pun tetap dibiarin tidak terjawab sih menurut gue. Tapi gue pribadi memilih percaya bahwa dia sudah menjadi pesulap sungguhan sih. Kalau lo enggak ya, makanya lo sempat nge-tweet kan, ini banyak yang bikin gue ngerasa haheho gitu. Iya. Apa tuh yang bikin lo haheho? Gue sebagai pengacaranya The Sound of Magic mungkin akan berusaha menjawab haheho lo.
Lo aktivis HAM-nya ya? Iya, gue aktivis magicnya. Apa yang pertama mungkin gue agak kecewa kenapa dia harus diceritakan sebagai manusia. Kayak kenapa nggak sekali aja makhluk asing gitu yang emang punya kemampuan super gitu. Kayak mungkin ini karena gue memang dari dulu suka banget sama magic gitu ya. Ketika dia mengajukan pertanyaan ke setiap kali dia ketemu sama orang kayak do you believe in magic, itu tuh kayak gue merasa gue sebagai Ayi pun gue akan hidup berekspektasi bahwa keajaiban ini tuh nyata dan benar gitu. Kalaupun misalkan dia bukan datang dari orang yang ada di atau manusia dari bumi gitu, at least dia memberikan gue harapan bahwa keajaiban itu nyata gitu loh. Ketika di akhir bahwa dia ditampilkan sebagai sosok yang problematik dalam tanda kutip, terus juga ternyata bahwa ternyata dia memang manusia biasa yang belajar sulap gitu. Kekecewaan gue justru lebih ke situ gitu, kayak tadinya gue merasa gue digantungkan harapan bahwa ya magic is real dan segala hal yang terjadi yang dia lakukan itu memang beneran nyata gitu. Tapi ketika akhirnya terungkap, jadi kayak itu tuh apa ya gitu. Apakah itu hanya terjadi di pikirannya si Ayi aja? Lo ingat gak sih adegan yang CCTV? Yang adegan CCTV yang waktu Sajang Nim lagi melakukan kejahatannya, itu kan muncul ada spark ini kan, kembang api kan di situ. Ada spark firework. Terus Ayi mikir kayak tanggal segini itu ini yang terjadi sama gue gitu. Nah, itu dia penerapan gue kayak ini tuh apa ya gitu. Ini tuh gitu. Hayalan atau apa ya gitu. Itu sih kayak gue merasa udah kurang gitu. Ya. Nah, lo gimana? Tolong berikan gue pencerahan di situ. Banyak ya langsung branded hahehonya. Semoga gue bisa menjawab semua haheho tadi. Nih, kalau sinopsis singkatnya itu kan ya emang dibilang kalau ini tuh pertemuan antara pesulap yang menolak menjadi dewasa dengan seorang anak remaja yang terlalu cepat dewasa kan. Dan ini tuh di episode 1 itu, apalagi setelah si Sajang Nim itu berbuat asusila, gue langsung makin yakin bahwa jadi Ayi ini di mata gue dia tuh anak remaja yang udah ngalamin pahitnya hidup di usia yang sangat dini gitu. Jadi kayak saking pahitnya hidup dia tuh dia udah kehilangan kepercayaan terhadap keajaiban, harapan, hal-hal yang kayak gitulah. Jadi kayak udah kelewat, mikirnya udah kayak orang tua yang benar-benar udah gak ada harapan gitu. Dan di sekelilingnya tuh orang-orang dewasanya malah yang kayak bapaknya malah kabur, gak tanggung jawab ngurusin dia sama adiknya, nyokapnya juga malah pergi gitu aja. Terus gurunya juga begitu kan. Ditambah lagi pemilik kontrakannya juga jutek, ketus, gak ada manusiawinya. Sampai pada puncaknya tuh si bos yang mesum itu kan. Jadi kayak wah, di dunia Ayi ini semua orang dewasa di sekitar dia tuh nggak ada yang bisa diandelin gitu. Sampai kan ada lainnya dia yang bilang dia nggak sabar pengen cepet dewasa supaya dia nggak bisa bebas dari kontrol orang-orang dewasa ini gitu, biar dia sekalian jadi bobrok juga deh gitu. Dan menurut gue di situ sih emang poin utama drama ini, bahwa perbedaan antara pandangan dunia di mata orang dewasa yang udah dewasa nggak berakhlak itu, dengan di mata anak-anak yang masih polos gitu loh, yang masih percaya keajaiban kayak Sriil ini. Dan menurut gue yang kayak mereka terbang dengan kuda segala macamnya itu bisa jadi real, bisa jadi tidak real. Tergantung bagaimana penonton menanggapinya aja gitu ya berarti ya. Iya gitu, karena kalau misalkan kita balik lagi nih ke kayak misalkan lo main deh sama keponakan lo yang waktu kecil, terus kayak dia lagi asik main sendiri, kayak seolah-olah tuh misalkan dinosaurusnya atau mobil-mobilannya itu bener-bener sedang lagi makan atau sedang melaju, pokoknya serial itulah di mata mereka. Nah kayak gitu, maksudnya si Real ini tuh membagi pandangan itu ke si Ayi gitu. Dia mungkin bagi Ayi yang selama ini udah kehilangan cara pandang itu, walaupun umurnya belum tua-tua amat, itu menjadi sesuatu yang baru dan jadi kayak dia sesenang itu, karena mungkin selama ini karena dia tumbuh sibuk nyari uang, sibuk ngurusin adiknya, ya dia nggak pernah ngerasain namanya main-main, berhayal, hal-hal kecil kayak itulah gitu. Iya. Terus bagaimana dengan kupu-kupu? Bagaimana dengan lampu yang tiba-tiba nyala sendiri ketika kupu-kupu itu menyentuhnya gitu? Ada apa dengan
serial Netflix dan kupu-kupu gitu. Mungkin itu rohnya si siapa? Jion. Enggak. Kalau menurut gue, kalau logikanya ya, kalau jawaban logikanya mungkin sebenarnya di antara taman bermain yang udah rusak ini, kan serial tuh bisa kan ngebenerin. Dia kan bilang kan sebenarnya nggak susah kok ngebenerin benda-benda tua ini gitu. Dan emang taman ini kan udah lama nggak dihidupinnya cuma sama serial kan. Jadi mungkin di antara yang lain emang udah ada rusak, cuman masih ada nih satu yang belum rusak. Cuman dia ikut hidup ketika seluruh powernya si siapa namanya taman bermain ini dihidupin gitu. Kalau lampu jalan gimana lampu jalan? Lampu jalan, dia habis ngebenerin. Tapi kadang di situ justru maksud gue tadi kan lo sempat ngomong kan, kenapa sih dia nggak sekalian aja dibikin alien atau hantu atau apa gitu yang beneran punya kekuatan magis? Ya itu dia gitu, karena di sini kan pijakan plot untuk drama real kehidupan nyatanya nih cukup kuat kan, betapa pahitnya dunia nyata itu sebenarnya. Nah jadi kayak dia tuh mungkin di drama ini tuh mau nanamin lo nggak perlu ketemu alien, nggak perlu ketemu hantu, atau nggak perlu menjadi hal-hal yang terlalu mistis lainnya. Kalau lo mau mengubah sedikit sudut pandang lo, dunia ini bisa lebih indah gitu ya. Iya, bisa punya keajaibannya sendiri kok, walaupun lo bukan siapa-siapa yang punya mukjizat segala macem gitu. Dan mereka berusaha untuk membuat kita tetap grounded bahwa ya jangan putus asa dengan keajaiban apapun situasi lo saat ini. Betul bahwa di dunia ini tuh pun masih ada harapan sebenarnya untuk hal-hal menyenangkan gitu kan sebenarnya. Si Ayi yang lampu jalanan yang dia pulang itu menurut gue awalnya tuh dia takut gitu kan. Dia sempet mungkin kayak masih kebawa trauma dengan kejadian dia dilecehkan atau apa. Terus dia kayak sempet agak nunduk takut gitu kan. Terus dia kayak agak memberanikan diri. Jadi terang gitu. Mungkin itu lebih ke mindset. Iya, metafora bahwa kalau berani-berani aja nggak apa-apa kok, jalanan ini aman, terang-terang aja gitu. Right. Jadi emang sudut pandang gue aja yang agak aneh untuk ketika nonton ini gitu ya. Saat nonton ini tuh harus apa ya? Iya, harus ikut berimajinasi dan harus kayak open minded gitu. Iya, antara logis dan penuh kayak ya udah gitu, bisa aja di universe ini. Terus berarti jawaban CCTV apa nih jawabannya? Jawaban CCTV yang itu tadi sih menurut gue, yang dia ikut hidup pas powernya di taman bermain ini dihidupin. Kembang api loh itu. Ya ceritanya sih, betul dia udah nge-set buat Ayi, atau dia kan pesulap kan, punya barang-barang aneh kan. Yang itu aja pas Ayi ngilangin dia di depan polisi, yang di polisi datengin ke markasnya si siapa namanya Riel. Terus habis itu ada Ayi juga di situ, terus Ayi minta dikasih kesempatan buat ngomong sama Riel bentar. Habis itu pas Riel mau menyerahkan diri, akhirnya si Ayi nyelempar kain hitam. Terus tiba-tiba Riel hilang. Nah menurut lo itu kenapa? Itu gimana? Kayaknya nyambung sama waktu si Ayi menemukan lobang kan. Dia berdiri di tempat yang gitu. tepat. Cuma kalau misalkan mau mikirinnya ya udah gitu. Kan dia bilang sendiri dia ahli melarikan diri dari sejak dia melarikan diri dari RSJ kan. Rumah sakit. Iya benar. Jadi menurut gue gue bahkan saking terpesonanya dengan plot alur cerita ini, mikirin hal-hal detail itu tuh udah bukan menjadi suatu PR utama buat gue gitu loh. Gue kayak menikmati iya gitu. Gue tahu salah gue di mana sekarang. Gue nggak bilang lo salah ya, gue cuman iya. Gue tahu lo tidak menyalahkan gue, tapi kayak gue jadi merasa kayak gue sebenarnya orang yang sangat bisa berimajinasi loh sebelumnya. dan ketika gue mengomentari drama ini, kenapa gue tiba-tiba jadi seolah-olah jadi kayak terjebak dalam logika gitu. Maksudnya menjadi orang dewasa yang membosankan. Padahal kan seharusnya ya nggak semua hal tuh harus dipertanyakan gitu, apalagi dalam konteks lo nonton sebuah musikal gitu kan. Karena ya semuanya bisa terjadi gitu. Bener. Ya, karena mindsetnya kayak gitu aja kayak. Maksud gue kayak yang dia mau nusuk siapa tuh temennya Ayi yang nyebelin banget si cewek. Hana. Iya si Hana. Itu nggak jadi kan, dibuat nggak jadi kan. Kayak kalau misalkan itu dibuat sampai jadi, kita kan bisa langsung tahu ini beneran dia pesulap apa gimana, atau dia beneran jahat atau gimana. Terus yang waktu dia juga ternyata ngedorong si Sajang Nim itu ke bawah, bukannya beneran ngilang. Itu kan sebenarnya jawaban bahwa kalaupun dia punya kekuatan magic, kekuatan dia tuh nggak kuat-kuat amat juga sih sebenarnya gitu. Iya.
Dan menurut gue juga sih. dia tuh ngedorong bukannya dia jahat, tapi karena dia tahu di situ bawahnya tuh nggak tinggi-tinggi amat ya. cuman buat supaya lu harus dipisahkan segera mungkin nih antara korban dengan si pelaku pelecehannya. Ya udah, gue dorong aja lu, paling jatuh sakit bentar gitu. Dan waktu yang di rekaman videonya si Hana itu kan dia kayak gitu karena dia sengaja dipancing kan sama si Hana dan sama si Sajang Nim ini. Sebenarnya dia tuh kayak dia sebenarnya nggak jahat kok, dia tuh harmless, kecuali kalau misalkan lo memancing dia kayak anak kecil lah. Kalau misalkan lo ganggu, kan bisa ngamuk iya kan. sih, iya. Cuman kok Aing nggak denger sih Sajang Nimnya kan badannya besar gitu, kok dia nggak denger suara gebrok gitu? Karena kayaknya saat itu dia udah keburu, ya namanya lagi shock ya. Terus dia ditambah lagi shock berikutnya kayak, hah ini sulap atau apa gitu. Jadi kayak gimana sih lo kadang kalau terlalu fokus sama suatu hal, lo kan nggak sama sekitar lo kan. Iya, kayak gitu sih menurut gue. Lu jago deh jadi pengacara. Makasih. Kenapa lo gak bikin Space Son of Magic? Karena dosen gue, gue gak tahu sih dosen gue ada yang kader partai apa enggak. Kayaknya ada sih, dosen kita kan sama, Nat. Kita kan satu jurusan. Oh iya, Gimana sih? oh iya ya, satu prodi pula. Iya. Oh, oke. Apalagi? Gue jadi kayak malu gitu loh di awal gue bilang kayak gue suka banget musikal, tapi ketika gue nonton ini malah gue jadi kayak kurang berimajinasi gitu kesannya. Iya benar-benar sebagai penonton film India gue merasa kayak kok lo malah jadi nggak bisa ini sih membuka pikiran gitu kayaknya jadinya. Iya benar-benar. Jadi nggak semuanya harus dibuat logis ya. Karena poin kunci utamanya di sini adalah tiap magic yang terjadi itu lu coba lihat dengan sisi pandangan seorang anak kecil gitu loh. Jadi semuanya bisa terasa real. Seperti namanya ya, real. Mereka beneran nyanyi gak sih Nat di drama ini? Kayaknya emang suara asli mereka deh. Kayaknya mereka, gue sempat lihat foto mereka rekaman suara mereka. Si Ji Chang Wook lagi rekaman suara gitu. Apa itu sebenarnya dia lagi rekaman yang lain gue nggak tahu. Cuman suaranya sih mirip ya. Iya sih. Tapi kan ya film India juga dicari suaranya yang mirip-mirip. Oh gitu. Oh iya. India ini ya. Bener kan semua suara penyanyi film India kan sama semua tuh mirip. Enggak sih. Setahu gue Ji Chang Wook juga emang bisa nyanyi. Hwang In-yeop juga bisa nyanyi kan, di tribute juga dia nyanyi. Oh iya juga sih. Hwang In-yeop bener juga ya. Gimana menurut lo penampilannya Hwang In-yeop? Gue ketika nonton dia di sini kayak beneran sih dunia ini nggak adil sih menurut gue. Kita seumuran nih ya. Dia anak 91. Pakai seragam SMA tuh masih kelihatan seperti anak SMA gitu. Nggak amit-amit. Kalau kayak kita kan pakai seragam SMA pasti kayak amit-amit gitu ngeliatnya. Iya, gue juga sempat mikir gitu sih pas lihat dia. Gue mikir kalau misalkan gue pakai seragam SMA gue terus balik ke SMA gue, kayaknya gue langsung digebukin orang di sana deh. Dikira cewek aneh kan. Kayak dia di usia 31 tahun dengan postur tubuh seperti itu tuh kayak ini magic gitu. Ya kan kayak ini tuh kayak realistis banget gitu. Maksudnya nggak tahu ya, gue mungkin ini efek dari gue nonton serial Netflix yang lain yang mereka punya sudut pandang bahwa ya harusnya remaja itu diperankan oleh remaja gitu. Bukan orang dewasa yang berpura-pura jadi remaja gitu. Gue suka dengan campaign itu. Maksud gue ya berikanlah kesempatan kepada aktris-aktris dan aktor-aktor remaja ini untuk bersinar di karakter-karakter yang sesuai dengan usia mereka gitu kan. Gue senang banget ketika real remaja itu diperankan oleh Nam Darem gitu. Kayak semua aja Nam Darem gitu kan, kayak mau siapapun dewasanya remajanya Nam Darem aja nggak apa-apa. Tapi moral of the story adalah ya berikanlah kesempatan kepada aktris-aktris dan aktor-aktor remaja ini untuk bersinar di karakter yang sesuai dengan usia mereka, dibandingkan dengan mereka memaksakan Ji Chang Wook misalkan pakai baju SMA gitu. Ya kasihlah kesempatan buat orang-orang itu. Tapi ketika Hwang In-yeop memerankan karakter SMA, gue nggak tahu sih, kayak gue harus mengomentari apakah memang ya karena dia dipilih karena dia masih cocok jadi anak SMA atau gimana, atau dia dipilih karena memang sebelumnya di True Beauty dia memang juga memerankan anak SMA dan cocok-cocok aja gitu atau gimana. Maksud gue ada bagian di mana Netflix sebagai sebuah platform itu tuh kayak
kayak conflicted gitu. Di satu drama mereka bisa mengkampanyekan bahwa anak SMA ya harusnya diperankan oleh remaja SMA, tapi di drama lain malah tidak gitu, malah mereka bertolak belakang dengan hal itu. Gua nggak komplain sih sebenarnya dengan Hwang In-yeop memerankan anak SMA. Gue cuman komplain sama kehidupan gue aja, kenapa gue nggak bisa seawet muda Hwang In-yeop. Jadi gitu ini maksud gue. dilandasi oleh kedengkian hati ya. Kayak dunia emang nggak adil gitu. Mungkin apa ya, kalau mau dicari-cari alasannya bisa ada beberapa alasan, kayak bisa jadi dia udah berusaha mencari yang muda, cuman dia nggak mendapat artis muda yang apa namanya kemampuan aktingnya udah sebagus itu, atau yang vibe-nya bisa dapet kayak karakter yang dia mau gitu. Dan lagi pula kalau misalkan kita lihat selain Hwang In-yeop juga cukup banyak kan aktor-aktor lain yang justru dia baru bersinarnya saat dia udah mulai cukup berumur, ya nggak sih? Kayak pas dia masih muda mungkin dia belum ketahuan nih, masih tersembunyi atau Kayak Wi Ha-jun gitu ya. pokoknya baru mulai di melek sama penonton tuh pas dia udah meranin apa di usia dia yang udah cukup seberapa gitu. Jadi menurut gue kayak ya fair aja, mungkin apa ya rezeki dia Ron. Atau mungkin nggak kayak idol yang, maksud gue kan kita dilihatin sendiri kan kalau misalkan Korea tuh sama pendidikan mereka apalagi udah SMA kayak gitu sefokus apa kan. Jadi mungkin mereka ngerasa kalau masih SMA lo jangan terlalu banyak sana sini, kecuali lo emang udah serius jadi idol atau apa gitu. Nah, kenapa mereka nggak nge-cast idol aja? Menurut gue itu akan jauh lebih membuat karakter si Na Il-deung ini tuh jadi believable gitu, maksudnya. Kayak sekali lagi gue nggak mengkritisi kemunculan Hwang In-yeop di sini ya, gue suka banget penampilannya dia. Cuman gue menyoroti bahwa Netflix ini tuh kadang-kadang conflicted gitu. Korea itu banyak loh idol yang masih SMA dan gue merasa they deserve a chance gitu. Netflix ini agak conflicted gitu dalam campaign mereka menampilkan aktor yang sesuai dengan usia mereka, yang memainkan karakter yang sesuai dengan usia mereka gitu. Anyway, Hwang In-yeop keren banget sih, jujur di sini penampilannya kayak gue senang aja gitu melihat dia bisa menjajal peran sebagai remaja gitu di usia yang udah 30 dah kayak kita. Gimana dong? Ya pokoknya intinya Hwang In-yeop keren, dan Netflix seperti sebagaimana manusia pada umumnya lain kadang suka blunder ya. Iya, jadi itu dimaafkan maksudku. aja. Sebenarnya kalau misalkan untuk idol acting, kayaknya kalau misalkan di web drama itu udah banyak banget deh, apa di mana-mana pakai idol menurut gue. Cuman mungkin ya itu balik lagi, ada yang pengennya pakai nama besar, ada yang mau ngasih kesempatan buat yang namanya belum ada cuman aktingnya udah bagus. Ya beda-beda sih emang. Kalau dari plotnya si Na Il-deung sendiri menurut lo gimana? Sudah cukup memberikan keseimbangan nggak dalam cerita? Awalnya gue nggak ngeh banget tuh yang waktu di awal-awal dia langsung dibuat jadi kayak cowok bucin yang yang bahkan mendadak nggak bisa fokus belajar gara-gara naksir teman sebangkunya gitu. Gue cukup menikmati sih karena kan dia cukup mengimbangi pedihnya hidup si Ayi ini kan. Cuman waktu akhirnya dia jadi pas dia cemburu tuh gara-gara ngintipnya setengah-setengah. Gue sebel banget deh. Lu kalau mau ngintip sampai akhir gitu. Jangan cuman ngelihat pas si cowoknya nyatain terus ceweknya belum ngasih jawaban lu udah pergi. Akhirnya lu salah paham kan. Mana habis itu ini lagi dia ngebayanginnya padahal di situ si Ayi kan nggak senyum-senyum. Cuma entah kenapa matanya tiba-tiba rusak atau gimana, dia di bayangan dia tuh si Ayi pas si itu nyatain suka, dia senyum-senyum. Padahal menurut gue ya, real itu bukan ngomong suka dalam tanda kutip sebagai cowok dan cewek gitu loh. Cuman kayak anak kecil yang kayak, iya aku suka sama dia gitu. Aku mungkin lebih ke nyaman kali ya dibandingkan suka secara ketertarikan gitu. Cuman mungkin dia nanggepinnya salah sih, siapa namanya? Na Il-deung. Si Il-deung ini. Dan gue sempet agak kayak kaget yang dia jadi sejahat itu mulutnya, yang pas ngomong lo butuh uang kan, nih kerjain tugas gue gitu ya. Terus kayak wah nih anak segitu cepatnya dia berpaling dari orang bucin ke orang nyebelin. Mungkin maksud dia adalah dia ngerasa kalau si Ayi itu ke pesulap ini karena uang kayak yang Hana bilang kan. Cuman padahal
sebenarnya bukan karena itu, cuman dia mungkin ngerasanya karena uang, makanya dia tuh mau deketin Ai, mau menangin hati Ai, caranya tuh dengan ngasih uangnya tuh kayak gitu supaya nggak terlalu ketara. Cuman kayak menurut gue bodoh banget sih nih orang gitu, kemampuan sosialnya nol apa gimana? Nggak ada cara lain apa? Iya sih, kalau dilihat dari bagaimana orang tuanya membesarkan dia sih kayak Iya. ya oke, gue masih bisa mengerti itu sih sebenarnya gitu. Iya. Kayak susah bergaul, terus Didikannya. semuanya itu semua bisa selesai dengan uang gitu kan. Yang dan dia pun juga ketika mendekati Ai juga kayak dia merasa uang bisa menyelesaikan segalanya karena dia merasa Ai juga butuh uang gitu. Tapi kalau gue jadi Ai, gue akan melakukan hal itu sih. Iya. Maksud gue kayak juga kalau iya kan kehidupan lu sempit banget cuy, kayak tersesak banget gitu. Udah harus bayar sekolah adik lo, sekolah lo, bayar makan tiap hari, terus juga bayar kontrakan gitu kan. Iya, lagi pula kan sebenarnya Ildeng ini bukan musuhnya Ai kan, sebenarnya mereka udah berteman. Terus kayak ya udah, kalau misalkan lo nih Ron bilang nih kasih tahu gitu, gue kasih 10 juta, terus ya udah gue ambil aja. Iya bener gitu. Kalau misalkan lo nyuruh gue ngedit podcast gue, lo kasih gue duit juga gue pasti mau gitu. Terus gue kayak di saat yang sama drama ini mengajak kita untuk tetap percaya bahwa miracle itu exist gitu, tapi juga ya realistis aja ya gitu kan. Iya, Pada kenyataan akhirnya kayak pahit. Iya, kenyataannya memang pahit gitu. Dan Ai ini menggambarkan itu bahwa kita ditanamkan sebuah permasalahan yang sangat realistis dan hampir kehilangan harapan, tapi dia dipertemukan oleh takdir gitu dengan real, dan ya muncullah sedikit harapan itu gitu. Dan pada akhirnya juga sebenarnya Ildeng memberikan dia sebuah harapan buat hidup lebih baik gak sih dengan pertolongan uang-uang itu menurut lo? Dia memberi nafas ke si Ai untuk bisa lebih lebih fokus belajar, lebih menikmati hidup. Dan Ai kan juga bilang kalau yang haram itu bukan uang ini tapi harga diriku. Iya. Biarlah aku nanti membeli harga diri ini kapan-kapan. Iya, kayak sedih banget ya demi uang gitu. Tapi ya balik lagi di momen sempit itu tuh ya dia harus berpikir taktis gitu, kayak mana nih yang jadi prioritas gue sebenarnya, harga diri atau hidup, keberlangsungan hidup gue selama 2 hari ke depan, 3 hari ke depan gitu. Mungkin kalau dari Ai kayak buat apa gue menjaga harga diri kalau gue juga ujung-ujungnya kelaparan gitu kan. Bahkan yang dari si Ildeng kasih itu kan dia bisa bayar sewa, bisa beli makan, bisa beli apalah yang dia butuhkan semuanya gitu. Iya. Dan Ildeng juga menurut gue agak bego sih menurut gue, kayak kenapa sih harus ketahuan rekeningnya gitu, kayak semuanya dikontrol banget sama orang tua tuh. Kayak kenapa nggak minta aja gitu, kayak ya mau beli ini atau mau hangout sama temen gitu misalnya. Apa orang tuanya tahu dia nggak punya teman? Oh, dia nggak boleh gaul ya karena disuruh belajar terus. Oh ini nyokapnya bilang, nyokapnya ngecek Ildeng narik uang mulu gitu. Terus tapi dia nggak tahu nih ada barang baru apa di rumah, kayaknya nggak ada. Nyokapnya kan tipe-tipe nyokap yang terlalu overprotective gitu sih. Jadi menurut gue Ildengnya udah berusaha diem-diem, cuman emang nyokapnya aja yang rese. Iya. Lagi pula Ildeng juga nggak bisa alasan kayak iya misalkan buat beli token games gitu misalnya, kayak kok nggak mau main game, lo harusnya belajar gitu kan. Beli skin Mobile Legends gitu kan nggak mungkin. Iya bener kayak mau beli gadget juga kayak mana gadget yang kamu beli, nggak ada gitu ya sih. Atau mau bilang kayak ini buat bayar ruang guru gitu. Iya, gurunya aja telepon-teleponan sama dia, udah kenal. Nggak ada celah untuk dia buat bohong. Iya bener. Hidupnya udah terlalu terkekang. Gue nggak bisa sih. Ini dia salah satu karakter yang gue nggak bisa relate banget sih, si Ildeng ini. Iya, nggak bisa. Dari namanya aja udah nggak bisa relate kan. Kayak gue kocak deh. Maksudnya tapi ini webtoon banget kan, namanya kayak Ildeng gitu kan, artinya kayak aku adalah yang nomor 1. Itu kan secara literally artinya itu kan. Itu sementara kalau Ai kan dia namanya Ai itu kan artinya Ai anak kecil kan, si Ai. Terus kalau real ini kan ya tadi gue bilang itu real, jadi kayak dia pesulap yang merasa bahwa sulapnya itu adalah real gitu, makanya namanya real gitu. Makanya jadi kayak nama-nama ini tuh kocak sebenarnya kalau dalam konteks webtoon gitu. Iya benar. Nah, menurut lo setelah dia putus sekolah itu dia nasibnya gimana? Apa jadi asistennya Pak Tarno apa gimana? Nggak diliatin kan kayak Ai jadi kayak dia jadi Pak Tarno beneran jadi Bu Tarno. Iya. Di restoran mahal gitu.
Hildeng nih habis kabur gitu aja gimana nih nasibnya kira-kira? Gue sih merasa kayaknya dia bakal jadi yang kayak pengembara gitu loh. Pengembara, Jadi kayak musafir. iya musafir. Jadi kayak ini backpacker miskin gitu yang kayak ya udah jalani aja hidup sekarang gitu. Yang lo akan menemukan dia tiba-tiba buka box gitarnya di pinggir jalan terus ngamen cuman buat untuk makan hari itu gitu. Jadi yang tipe orang-orang yang dia udah terlalu lama terkekang, akhirnya dia udah bisa dikasih kebebasan, ya hidup sebebas-bebasnya dia aja udah gitu. Mungkin tinggal di padang rumput kali dia. Di padang bunga ya, jadi tukang kembang. Jadi tukang kembang. Di Jeju mungkin dia bisa pindah ke Jeju kali jadi ini pengusaha jeruk purut. Terus dengan orang tua seposesif itu, menurut lo dia bisa gitu kabur dari mereka? Mungkin dia yang pertama dia lakukan mungkin kayak tolong keluarkan aku dari kartu keluarga, mungkin itu dulu sih supaya dia udah nggak ada hubungan sama orang tuanya dia. Atau jangan-jangan dia dimasukin ke RSJ kayak si Riel dulu ya? Oh bisa jadi juga ya, gara-gara orang tuanya terlalu posesif. Soalnya gue sempat baca nih ada yang agak kecewa gitu di ending-endingnya tuh dibikinnya tuh agak berbeda dibandingkan versi webtoon gitu. Kalau di webtoon tuh katanya ya, gue juga belum baca sih. Apa gue salah membaca apa yang mereka tulis juga, mohon maaf nih kalau misalkan ada yang tahu. Lu bisa baca Jadi lagi sebenarnya. Mata gue ketutupan kupu-kupu semalam. Jadi kalau di webtoonnya itu tuh diceritain Ildeng sama Ai ini masih kontek-kontekan terus gitu. Terus apa sih, ada scene di mana si Ildeng ini ngelihat permen yang dipegang anak kecil tuh jatuh. Terus supaya anak kecil tuh gak sedih atau nangis tuh dia melakukan trik sulap kecil gitu. Terus anak tuh nanya kayak, oh kamu pesulap ya? Terus Ildeng bilang enggak, bukan kok gitu. Cuman dia ada janjian ketemu sama Ai untuk acara Christmas atau apalah gitu. Terus yang kotak surat yang biasa Ai masukin yang katanya, aku nggak tahu nih apakah akan sampai ke kamu apa enggak, cuman aku tetap menaruhnya di sini gitu. Nah di yang versi webtoon kotak itu kebuka, terus ada jawaban dari Riel, ada kartu invitationnya lagi gitu. Dan menurut gue sebagian besar kesuksesan dari The Sound of Magic ini punya peran dari Ji Chang-wook sih. Kayak menurut gue ini udah lama banget gue ngerasa nggak segitunya sama karakternya Ji Chang-wook sejak Empress Ki. Pokoknya sejak Empress Ki itu gue ada ngikutin nih drama-drama Ji Chang-wook. Cuma menurut gue kayak ya udah gitu, nggak terlalu yang bener-bener gue sesuka itu atau berkesan yang terlalu dalam gimana. Cuman kalau di sini gue suka banget sih, dan gue nggak kebayang aktor lain yang meranin selain dia. Apa mungkin karena karakternya memang tujuannya untuk memberikan harapan juga sama si Ai kali. Jadi lo jadi kayak punya attachment gitu. Gimana? Iya, gue berusaha nih ngebayangin siapa ya yang cocok karakter jadi pesulap yang ada sisi kekanak-kanakannya, cuma di sisi lain ada sisi serius berbahayanya. Terus tapi kayak apa ya? Gak tahu, pokoknya setelah lihat Ji Chang-wook yang meranin, yang lain kayaknya gue gak sanggup deh untuk membayangkan mereka yang meranin ini. Gue udah tersihir sama Riel. Anjay. Riel, menurut lo nasibnya gimana nih? Terakhir dia ngapain ya, Nat? Di episode 6. Terakhir itu yang hilang setelah dibungkus kain hitam. Jadi burung beo. Ini dia nyari bangunan kosong yang bisa dia tempatin lagi. Iya bener-bener. Terus mulai ini lagi. Soalnya kan itu sebenarnya sempat dikasih tahu yang waktu dia ditanya namanya kan. Terus katanya, iya untuk saat ini namaku Riel gitu. Terus yang kalau dari polisinya juga dibilang, ini bukan pertama kalinya nih dia tersandung kasus anak hilang. Jadi kayaknya emang hidupnya tuh berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Terus mungkin dia di situ nyari uang buat beli baju fancy-nya itu dengan melakukan pertunjukan kecil, part time atau apa, nggak diliatin. Bener. Berarti bisa dibilang dia menghilang untuk mencari taman bermain yang terbengkalai lainnya gitu ya. Menjadi pesulap di tempat lain lagi, dengan nama lain lagi. Cari pasar malam kata gue sih. Jadi pembawa acara Tong Edan, tau gak lo Tong Edan? Yang muter-muter itu. Iya.